Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari kelas 4D Ilmu Pemerintahan PC Puntirta dengan NIM terakhir 0125. Nah, dari ilustrasi tadi, teman-teman sudah pasti tahu sepertinya ya, saya mau membahas apa. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, tepatnya dalam kehidupan bernegara, pasti ada suatu sistem yang negara tersebut anut gitu demi keberlangsungan dan kelancaran mereka dalam mengelola sesuatu. Menurut Samuelson dan Nordaus pada tahun 2001, ia mengatakan bahwasannya di dunia ini ada dua sistem yang sangat populer. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme, dan yang kedua ada sistem ekonomi terencana atau sosialisme. Nah, dari kedua sistem ini saya ingin menganalisis bahwasannya negara kita yaitu Indonesia lebih condong kemana, sistem kapitalisme atau sistem sosialisme. Mari kita kulik. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu nih, kapitalisme itu apa, sosialisme itu apa. Nah, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi serta pengoperasiannya untuk mencari keuntungan. Dalam kapitalisme, pasar bebas itu memainkan peran sentral gitu dalam mengatur harga produksi dan juga distribusi serta barang dan juga jasa. Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations pada tahun 1776 menyatakan bahwa ekonomi akan mengatur dirinya sendiri melalui tangan tak terlihat. Dari mekanisme pasar, Smith berpendapat bahwa jika individu bebas mengejar kepentingan mereka sendiri, maka secara tidak langsung mereka juga akan berkontribusi atas kemakmuran dan juga kesejahteraan seluruh masyarakat. Nah, sosialisme itu sebaliknya. Sosialisme menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat negara dan juga produksi serta distribusi agar kekayaan itu merata gitu. Sosialisme bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dianggap inheren dalam kapitalisme. Menurut Karl Marx, yang dikenal sebagai salah satu arsitek utama ideologi sosialis, kapitalisme pada akhirnya akan menimbulkan pertentangan kelas antara kaum borjuis atau kaum pemilik modal dan juga kaum proletariat atau kaum kelas pekerja yang kemudian akan mendorong revolusi sosial menuju sistem tanpa kelas. Nah, dari dua ini sebenarnya bisa kita tarik benang merahnya bahwasanya kapitalisme itu menekankan keadilan di mana individu itu bebas berhak melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan, sementara sosialisme itu membatasi individu agar semuanya itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Dari kedua ideologi ini ada plus minusnya. Mari kita bahas. Selanjutnya ini ada plus minus dari sistem kapitalisme. Yang pertama itu plusnya dulu. Plusnya itu yang pertama ada inovasi yang tinggi, di mana persaingan mendorong inovasi dan juga efisiensi karena kebebasan tadi. Nah, yang kedua, pilihan luas. Konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan juga jasa. Nah, yang ketiga, ada kebebasan individu, di mana orang-orang bebas memilih pekerjaan, membuka usaha, dan mengelola kekayaan. Kemudian, yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang cepat, di mana insentif keuntungan mendorong ekspansi dan investasi. Nah, sedangkan kekurangannya itu yang pertama ada kesenjangan sosial, di mana distribusi kekayaan sangat timpang jurang, si kaya atau si miskin itu, yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin. Yang ketiga itu ada eksploitasi tenaga kerja, di mana sistem kapitalisme seringkali mengeksploitasi pekerja, di mana pekerja itu dibayar dengan murah kan, tetapi jam kerjanya itu lebih lama dari yang seharusnya. Yang ketiga itu ada krisis ekonomi berulang. Ketidakstabilan pasar bisa menyebabkan resesi atau depresi. Nah, yang keempat ada monopoli, di mana perusahaan besar bisa menguasai pasar dan menekan pesaing kecil.
Selanjutnya itu ada plus dari sistem sosialisme. Sistem sosialisme pertama, plusnya itu ada pemerataan kesejahteraan, kekayaan dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan itu lebih merata. Nah, yang kedua ada mengurangi kemiskinan, fokus pada kebutuhan dasar semua orang, hanya keuntungan karena tadi mereka itu kan bersama itu merata. Nah, yang ketiga itu ada stabilitas sosial, di mana lebih sedikit gelombang ekonomi sehingga potensi konflik sosial menurun. Nah, yang keempat ada prioritas kebutuhan publik, di mana investasi diarahkan ke sektor penting bukan semata-mata sektor menguntungkan. Nah, yang terus selanjutnya ini ada kekurangan atau minus dari sistem sosialisme. Yang pertama ada kurang inovasi, di mana insentif untuk berinovasi atau berusaha keras bisa berkurang karena penghargaan sama rata itu. Jadi karena adanya narasi sama rata, jadi kebebasan untuk berinovasi itu sangat kurang itu, karena tadi ada kepemilikan bersama kan, jadi seorang individu itu nggak bebas untuk menciptakan inovasi baru. Kedua itu ada birokrasi besar, sistem pencapaian terpusat bisa lamban, kaku dan tidak responsif. Nah, selanjutnya ada kebebasan ekonomi terbatas, warga mungkin tidak bebas memilih profesi atau memulai bisnis. Nah, yang keempat itu ada risiko inefisiensi, di mana tanpa persaingan pelayanan dan produksi bisa jadi boros dan tidak efektif. Oke, setelah kita mencari tahu tentang arti dari kapitalisme atau definisi kapitalisme, definisi sosialisme, kemudian plus minus dari kapitalisme dan juga sosialisme. Sekarang kita analisis nih, negara kita, negara Indonesia itu lebih condong ke arah mana sih? Nah, Undang-Undang 1945 itu menekankan bahwasannya penguasaan negara atas sumber daya itu sangat vital gitu. Akan tetapi pada praktiknya, praktik ekonomi Indonesia pada hari ini itu lebih mencerminkan ke arah kapitalisme. Mengapa demikian? Karena kepemilikan sektor swasta itu memiliki dominasi yang sangat strategis, atau di sektor-sektor strategis perusahaan swasta itu memegang hal tersebut gitu. Kemudian mekanisme pasar kan menentukan arah ekonomi nasional, serta liberalisasi dan juga privatisasi dan dominasi modal besar dalam politik mempertegas bahwa Indonesia untuk saat ini telah bertransformasi menjadi negara kapitalis, di mana ketimpangan kekayaan menjadi tantangan nyata yang sampai saat ini belum teratasi. Kenapa Indonesia bisa disebut kapitalis? Mungkin analisisnya seperti ini ya. Hari ini hampir semua kebutuhan hidup di Indonesia itu kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air bersih, pendidikan hingga kesehatan itu banyak dikelola oleh sektor-sektor swasta gitu. Dan hal tersebut seperti barang dagangan yang diperjualbelikan gitu. Yang seharusnya hal tersebut seharusnya menjadi tugas negara gitu dalam menyediakan hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat, dan juga jika di sektor pendidikan agar masyarakatnya itu menjadi cerdas kan. Akan tetapi ketika hal ini menjadi barang dagangan dan diperjualbelikan, tentunya ini menjadi suatu ketimpangan yang sangat amat terlihat gitu, dimana orang yang memiliki uang itu akan mudah mengakses hal-hal ini gitu, dan orang yang tidak memiliki uang itu akan kesulitan. Bila mana jika di sektor pendidikan mungkin orang yang tidak memiliki uang bisa tidak sampai sekolah jika terus seperti ini gitu. Negara Indonesia pada saat ini itu lebih menjadi seperti fasilitator bisnis, bukan fasilitator bagi masyarakat untuk kesejahteraannya. Nah, dengan realitas seperti ini,
Indonesia secara praktik sudah menjadi negara kapitalis. Ekonomi bergerak untuk keuntungan, bukan pemerataan kesejahteraan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.